Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, nikmat ya, berupa hidup, udara ya, dan juga umur yang sehat panjang buat kita semua, sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran melalui daring ataupun online ya. Dan tak juga lupa kita sampaikan salawat kita kepada Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baiklah, sebelumnya kita memulai pembelajaran yang tema kita kemarin, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan ya. Dan di sini isi dari bab kemarin yaitu tentang mujahadah nafsi dan husnudzon ataupun ukhuwah ya. Nah, di sini yaitu kita harus diberikan yang namanya itu tadabur ya. Tadabur itu apa? Ya, tadabur itu adalah kita saling meraih kedamaian ya, meraih kedamaian, tidak saling, ibaratnya ya kita berburuk sangka ya, harus kita orangnya tadabur, bersabar ya. Nah, apa itu dalam husnudzon ya? Husnudzon itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat berapa? 12. Di situ lihat kalian kan? Lihat situ ya, yang saya tampilkan ya. Lihat kan? Lihat ya. Nah, kalau saya bertanya, kalian hidupkan mic-nya ya. Saya bertanya, kalian hidupkan aja mic-nya, nggak apa-apa. Ya, hidupkan mic-nya. Oke. Nah, di sini tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ya, tentang berprasangka baik ya, atau juga husnudzon. Nah, Al-Quran inilah yang menunjukkan kita ini harus yang kita berpikiran baik kepada sesama umat, yaitu manusia ya. Tidak boleh kita berburuk sangka, apalagi berburuk sangka dengan makhluk ya, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di sini juga ya, sebenarnya kalian banyak yang dimasukkan dengan ya, apa sih Al-Quran surah Al-Hujurat itu ayat 12 artinya ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Nah, di dalam Quran surah Al-Hujurat ini sudah dijelaskan tentang kita harus yang berbaik ya, berbuat baik, berprasangka baik ya. Jadi kalau orang yang tidak berprasangka baik, itu dikatakan Allah sama juga dia memakan daging saudaranya sendiri ya. Tak ubahnya seperti Sumanto ya kan. Pernah nggak kalian dengar cerita Sumanto pemakan daging manusia? Pernah ya? Oke. Nah, di sini ada diterangkan dengan asbabun nuzul. Nah, sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Hujurat itu gimana sih ceritanya? Nah, asbabun nuzul ini, sebab-sebab turunnya Al-Quran ini, yaitu Quran surah Al-Hujurat, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurais, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur.
pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini Al-Hujurat, melarang seorang mengumpat dan menceritakan aib orang. Nah, jadi Quran surah Al-Hujurat ini adalah tidak boleh kita menceritakan aib orang, apalagi kita berburuk sangka. Nah, makanya ini kisah dari Salman Al-Farisi. Jadi kalau kalian sudah selesai makan, ya sudah selesai makan, jangan kalian langsung tidur. Karena dokter itu pun melarang juga. Habis makan itu berjalan 5 langkah, ya, ataupun 5 kali putaran balik gitu ya. Dilarang tidur, apalagi mendengkur. Nah, jadi macam-macam dan contoh-contoh yang tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ini sebenarnya banyak, ya banyak, ya bukan hanya kita menggunjing orang, tapi menceritakan aib orang dan menjelek-jelekkan juga orang. Nah itu tak boleh, itu termasuk dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya. Nah contohnya ini, ya ini ada contoh nih seperti gambar di sini. Coba kalian lihat gambarnya, ya. Gambar siapa ini? Ada yang tahu nggak gambar siapa ini? Gambar si Nadia bukan? Bukan gambar saya si Nadia atau si Maisara sendiri? Bukan? Halo? Ini dengar nggak suara saya, nak? Ya. Jadi ini ada sebuah contoh gambar, ya. Gambar ini menunjukkan orang yang berprasangka buruk, ya, berprasangka buruk dan juga dia menceritakan aib orang. Nah, ini hindarilah, ya, perilaku ghibah. Ghibah itu menceritakan aib orang, ya. Kita diingatkan untuk menjauhi prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sebaliknya kita diperintahkan untuk menyibukkan dengan mencari kesalahan dan keburukan diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita bisa berintrospeksi diri terhadap kekurangan kita. Tentu saja, ya. Gimana sih cara memperbaiki kesalahan kita? Nah, di sini ada sabda Nabi Muhammad, Nabi besar, ya, sabda Nabi SAW. Apa katanya? Anil a'radhi qala Abu Hurairah ya suru anin Nabi qala iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akzabul hadis wala tazassasu wala tabaghdhu wa kunu ikhwana, ya, yang artinya dari Al-A'raj, ia berkata, Abu Hurairah berkata, satu warisan dari Nabi SAW, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Nah, jadi dari materi ini kita dianjurkan untuk berbaik sangka, dan juga jauhkan dari kebencian dari saudara-saudara sesama muslim, ya. Oke. Sampai di situ sudah ada yang paham? Sampai di situ ada yang paham sudah? Halo, ini mana semua nih yang lain? Mana yang lain ini? Halo? Dengar nggak suara saya situ, nak? Halo? Halo? Halo?